Oke, selamat siang lagi teman-teman. Mungkin aku akan mencoba merekam prakteknya supaya teman-teman bisa mencontohkan juga di rumah. Dan mungkin kalau mau explore lagi bisa juga lihat sway-nya ya teman-teman. Teman-teman bisa contohin sendiri-sendiri di rumah. Nah, di sini tampilan dari Microsoft Power BI ketika kita sudah buka nih. Nah, di mana di sini ada Reborn ya kan? Kemudian di sini ada Canvas, ada Visualization Pen, Fill Pen, ada Page tab juga. Sama seperti yang udah kita jelaskan sebelumnya di materi. Nah, kita mau yang di mana kita mau coba nih ngolah-ngolah data ya. Yang pertama kita mau import data dari Excel dulu. Nah, teman-teman bisa lewat yang ini. Jadi di dalam Canvas bisa kalau masih kosong, belum ada datanya, kita bisa pilih di sini nih, import data from Excel, atau kita juga bisa klik yang ini. Jadi home, terus ada data, pilih yang ini, Excel. Jadi kita dituliskan di situ, import data from a Microsoft Excel workbook. Bisa juga lewat get data. Nah, kalau get data ini sumbernya lebih banyak. Kalau kita more, nah pilihannya jauh lebih komprehensif nih teman-teman. Nah, sebentar ya. Nah, tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ini adalah data-data yang dapat digunakan di dalam Microsoft Power BI. Kayak gitu, data-datanya. Nah, kita mau menggunakan yang dari Excel ini aja ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi aku sudah download, teman-teman bisa aku seperti yang sama seperti yang aku udah bilang di video. Teman-teman bisa download nih financial sample sama multiple level spreadsheet. Kita pertama pakai yang financial sample dulu. Nah, ini datanya lagi diproses ya, teman-teman. Oke, tunggu sebentar sampai nanti fieldnya tuh ada muncul pilihan-pilihannya. Jadi data kita ternyata udah masuk. Nah, ini kan kayak yang aku bilang ya di video, kalau kita habis get data, habis masukin data, akan muncul yang namanya navigator. Nah, teman-teman bisa pilih data mana nih yang mau dimasukin. Kayak gini, nanti dia akan ngeliat, kasih ke preview ke kita, kira-kira, oh data ini nih yang mau kita masukin. Nah, kalau udah, teman-teman bisa checklist, terus teman-teman load. Kalau misalkan datanya udah rapi, ini kan datanya udah rapi ya. Kita load aja. Nah, sedang loading. Oke. Oke. Loadingnya emang agak sedikit lama ya teman-teman dari Power BI desktop ini. Sebentar. Nah, berarti datanya udah masuk karena di fieldnya udah ada tampilan nih financial atau data dari yang Microsoft Excel yang udah kita import tadi. Nah, ini udah dikasih tahu juga tuh ya lengkap data-datanya. Nah, sekarang kita mau coba yang namanya buat visualisasi. Mungkin dari pertemuan pertama setelah UAS ini, teman-teman bingung apa sih visualisasi? Ngomonginnya mau visualisasikan mulu kan? Nah, di sini namanya ini visualisasi teman-teman atau gambar-gambar yang dapat menampilkan data kita secara lebih lengkap, secara lebih menarik, secara lebih komprehensif supaya lebih mudah dalam melakukan analisa kayak gitu. Nah, kita coba ya, misalkan pakai diagram batang nih teman-teman. Yang ini. Kita double klik. Nah, kita coba ya. Udah keluar nih diagram batangnya, tapi masih kosong. Kenapa kosong? Karena kita belum kasih tahu data mana yang mau kita pakai untuk menjadi data sumber dari si diagram batang ini. Nah, misalkan kita mau pakai data dari sales, kita coba sales ya teman-teman. Ini kita kita drag, dan segmen. Jadi kita mau tahu penjualannya berapa berdasarkan segmentasi
pasarnya bla bla bla. Nah, nanti akan menampilkan data ini. Kecil ya teman-teman, kita bisa besarin lewat yang ini. Focus mode. Nah, nanti dia akan bisa menampilkan data seperti ini teman-teman. Jadi penjualannya berdasarkan segmentasi government itu sebesar ya di lebih dari 50 M. Kemudian small business, enterprise, mid market, dan channel partner. Kalau kita arahin, dia bisa kasih tahu jumlah yang lebih spesifik, yaitu ada 52.504.260,67 kayak gitu. Kalau mau kembali ke report yang awal, tinggal klik ini. Nah, dia akan kembali ke report awalnya. Terus kita misalkan mau coba lewat map yang ini, field map. Kita tinggal double klik, tunggu sampai muncul. Nah, kan munculnya juga abu-abu ya, karena belum ada datanya. Kita coba mau sales, tapi berdasarkan country. Jadi mau tahu nih penjualan di masing-masing negaranya berapa. Nah, dikasih tahu nih, ada yang blok-blok biru ini. Nih, kita agak besarin ya teman-teman tampilannya. Nah, ini dikasih tahu yang warna biru-biru ini itu merupakan penjualan yang ada di kota-kota tersebut kayak gitu. Nah, yang ini tuh ada di Kanada. Di Kanada penjualannya berapa? Jadi kalau kita arahin kursor ke sini, itu dikasih tahu penjualan di Kanada tuh ada berapa. Terus di Eropa nih. Tepatnya di Jerman. Itu ada di 23.505.340,82 perak gitu. Kemudian misalkan kita mau coba apa lagi nih teman-teman? Kita misalkan cobain ini ya. Oh, ini balik dulu ya teman-teman. Kita sebelum ganti visualisasi, kita harus klik ininya dulu supaya nggak ngarahin ke visualisasi yang ini. Gitu. Nah, ini kita klik misalkan yang ini tadi. Stick area chart. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kita pindahin ke atas aja. Nah, ini aturan-aturan tampilannya mau seperti apa, ini bebas sesuai teman-teman gitu ya. Kecuali nanti pas ujian harus sesuai sama yang ada di modul, mintanya kayak gimana. Atau nggak apa-apa sih, yang penting pas gitu. Kita coba profit dibandingkan sama kalau COGS. Oh, nggak rata ya sama country. Nah, jadi ini tampilan pendapatan atau keuntungan dan juga harga pokok penjualan dari masing-masing negara gitu. Nah, ini kalau misalkan kita sorot per masing-masingnya, dia akan berubah gitu loh teman-teman, sesuai dengan jumlahnya berapa gitu. Kurang lebih visualisasinya seperti ini teman-teman bentuknya. Nah, selanjutnya kita mau yang ngelakuin yang namanya transform data. Tadi kan udah disinggung-singgung ya tentang transform data. Nah, caranya bisa lewat yang get data tadi, terus pas muncul navigator itu kita pilih yang transform data. Atau kita juga bisa ngudain yang namanya transform data ini. Jadi kita bisa munculin yang namanya Power Query Editor. Nah, kita coba klik ya. Dan transform data. Nah, nanti akan muncul tuh tulisannya Power Query Editor. Oke. Nah, ternyata data-data yang kita tampilkan tuh kayak gini teman-teman bentuknya. Ya. Nah, setelah kayak gini, kita mau coba yang namanya nambahin data. Ya, tadi kan kita mau coba tuh gimana sih caranya nambahin data. Nah, kita bisa ke Home, New Query, terus kita ke New Search. Kita pilih yang Excel. Karena tadi data multi-level spreadsheet-nya ada di Excel. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nambahin dari sumber data lain juga bisa ya lewat yang kayak tadi. Kita pilih deh yang ini. Terus kita pilih Open. Oke. Nanti akan muncul navigator lagi. Biasanya sih karena udah ada di Power Query Editor, dia nggak akan pilih transform lagi. Pasti kita tinggal klik OK teman-teman.
Karena ini kita akan transform pastinya kalau udah dimasuk di Power Query Editor. Tinggal kita klik OK. Nah, kan muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman kita bisa lihat ya datanya di sini berantakan, ada yang tulisannya 0, terus isi title dan yang lain-lainnya itu ada di atas. Kayak gitu. Nah, kita bisa edit dulu nih tabel-tabel ini, kayak gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita turun dulu nih si title ini ke bawah, karena kan dia bukan merupakan header-nya ya. Gitu. Kita turunin dulu si title ini ke bawah, caranya kita ke transform, terus kita pilih use first row as a header. Nah, kita turunin ya header as a first row. Nah, nanti kan muncul kayak gini. Kita bisa pilih kolom ini. Ini kita bisa transpose jadi kolom. Ini. Oke. Terus ini kita transpose jadi baris. Balik lagi ya guys, kayak gini. Nah, pasti si title ini tuh bukan yang bukan ini ya teman-teman, bukan header. Atau nanti kita lihat dulu datanya di Excel ya, kayak gimana. Bentar aku lihat datanya dulu. Oke teman-teman, kan tadi datanya kalau dari awal kayak gini ya. Gitu. Nah, kita bisa close dulu yang change type-nya. Promoted headers-nya atau si Potland dan lain-lain ini kita turunin dulu nih sampai kayak gini. Nah, kalau udah kita bisa ke transform, terus kita transpose. Nah, jadi si title, Potland sama Vancouver itu ada di sebelah kiri gitu. Nah, kita bisa isi ininya yang 0 ini pakai fill, itu fill up karena di bawahnya itu ada si title. Tapi yang ini itu fill down gitu. Oh, mungkin ini ada yang ke isi juga ya. Bentar. Oke, bentar dulu ya teman-teman. Oke, ternyata kita nggak bisa langsung nama-namain ini, tapi kita harus naikin ininya dulu nih teman-teman, si tahun ini supaya dia menjadi header. Gimana sih caranya dari tabel, maksudnya dari baris jadi header, itu kita bisa ke transform, terus pakai yang use first row as header ini, yang tadi ya. Nanti tahunnya akan naik nih ke atas, gitu. Nah, kalau udah kan ini title Potland dan Vancouver-nya 00 gitu, baru ini kita bisa fill down. Nah, jadinya sama. Terus tinggal kita namain deh kolom 1 sama kolom 2-nya. Misalkan kolom 1-nya itu apa ya? Bentar aku mikir dulu. Nah, ternyata itu nambah kota teman-teman. Jadi kita bisa klik kanan, terus rename, ganti jadi city. Nah, terus yang ini kita bisa ganti jadi kategorinya aja. Kategori. Nah, kalau udah, kita bisa ngurutin ini semua nih. Gitu. Caranya gimana? Caranya kita bisa klik, bentar ya, yang kayak gini itu ke pivot column. Ya, salah teman-teman, bentar. Maaf ya teman-teman, aku juga masih belajar, jadi masih harus sambil baca-baca. Jadi teman-teman kalau misalkan mau explore lebih lanjut, bisa juga sambil baca-baca atau nonton video yang ada di Sway-nya. Nah, kemudian ternyata di blok teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik yang 2005, terus pencet shift, digeser, baru kita pilih unpivot column. Jadi dia akan turun ke bawah gitu. Nah, tampilannya kayak gini. Nah, nanti ini kita bisa ganti. Jadi kita rename. Mana rename ya? Nggak bisa di rename ya. Oke. Kita klik dulu. Kita bisa ganti seharusnya teman-teman. Bentar ya. Cari dulu.
Ini ya. Kita ganti jadi year. Oke. Nah, kalau udah, dia kan urut nih teman-teman, kan dari 2005 sampai 2013 gitu. Begitu seterusnya. Nah, kalau udah, berarti kan ini udah hampir rapi ya datanya ya teman-teman. Kita tinggal lihat nih value. Kita lihat value, kita klik kanan. Udah bener belum ya kira-kira data type-nya? Oh, udah bener, dia udah menggunakan wall number. Kayak gitu. Berarti semua datanya ini udah bener nih. Kita tinggal ke home, close and apply si datanya. Nanti dia akan menyesuaikan di Power BI desktop. Kayak gini. Lagi loading. Oke, masih loading ya teman-teman. Oke. Nah, kalau udah dia akan menyesuaikan. Jadi di sininya ada dua data. Kan yang atas ada financial, yang kedua ada sheet 1. Kayak gini. Coba kita lihat yang sheet 1, kita buat nih di page 2 ceritanya. Kita pakai plus. Nah, di page 2 kita bikin yang map aja lagi, field map. Kayak gini. Nah, habis dari field map kita isi value sama city. Coba kita lihat. Nah, ada kecil-kecil doang ya teman-teman nih. Kita bisa lihat di sini. Kayak gitu teman-teman, cara transform data, kemudian bikin visualisasi. Jadi teman-teman kalau mau coba-coba bisa aja dicobain di rumah, nonton video-video yang ada di Sway-nya, yang ada underline-nya itu biasanya ada data kalau nggak video teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman untuk perhatiannya, udah mau ngikutin dan menonton video sampai akhir. Sampai bertemu di pertemuan yang selanjutnya.